Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faras Amelia, NIM 19070914. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan Informasi Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membagikan video bagaimana tanggapan masyarakat terhadap apa itu perpustakaan. Nah, buat teman-teman sekalian, jangan lewatkan video ini karena kalian akan mendapatkan informasi dan wawasan lebih mendalam lagi tentang apa itu perpustakaan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber pertama. Baiklah, boleh perkenalkan diri. Nama saya Novi, saya seorang pelajar. Oke, Novi tahu nggak apa arti perpustakaan? Kalau menurut Novi, perpustakaan itu kayak mengumpulkan pengetahuan tercetak gitu kan, dan terus mengelolanya itu dengan cara dia khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas. Benar. Sekarang Novi tahu nggak jenis-jenis perpustakaan? Kalau yang Novi tahu itu ada perpustakaan sekolah, terus perpustakaan digital, perpustakaan perguruan tinggi. Jadi jenis-jenis perpustakaan itu nggak hanya itu aja, jenis-jenis perpustakaan itu banyak. Contohnya itu ada jenis perpustakaan umum dan perpustakaan khusus. Nah, perpustakaan umum dan perpustakaan khusus itu terbagi lagi. Contohnya seperti perpustakaan daerah Kota Binjai. Terus perpustakaan khusus itu seperti perpustakaan DPRD kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Novi mengetahui fungsi dari perpustakaan tersendiri? Kalau menurut Novi itu kayak tempat pendidikan, terus tempat berkumpulnya media pembelajaran, Benar. terus untuk tempat penelitian gitu. Jadi fungsi perpustakaan nggak hanya itu aja, banyak sekali fungsi dari perpustakaan. Nggak hanya untuk tempat pembelajaran atau media penelitian, karena fungsi dari perpustakaan sendiri adalah kita dapat memanfaatkan teknologi informasinya, itu yang paling utama. Kita bisa membongkar tentang literasi informasi, karena untuk di zaman sekarang kita tidak hanya mendapatkan informasi secara manual, tapi kita bisa mendapatkan informasi lebih mendalam lagi secara online atau media pembelajarannya lebih berbasis informasi teknologi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Novi tahu layanan apa saja yang ada di perpustakaan? Yang Novi tahu itu cuma layanan perpustakaan keliling sama layanan sirkulasi doang. Jadi layanan perpustakaan tuh banyak banget, apalagi untuk kita sebagai pelajar atau kita sebagai mahasiswa, itu banyak banget yang harus kita ketahui tentang layanan perpustakaan. Karena layanan perpustakaan tidak hanya layanan sirkulasi dan layanan perpustakaan keliling saja, tapi ada layanan referensi, layanan rujukan, layanan audiovisual, layanan penelusuran literatur, dan layanan lainnya. Nah, kalau untuk layanan perpustakaan keliling sendiri, itu biasanya hanya terdapat di perpustakaan daerah saja. Selanjutnya, apakah Novi tahu syarat-syarat berdirinya suatu perpustakaan? Yang Novi tahu itu kayak adanya penjaga perpustakaan, terus adanya koleksi di perpustakaan. Itu udah benar, tapi lebih lengkapnya lagi kalau suatu perpustakaan itu bakalan diakuin kalau dia memiliki koleksi, memiliki tenaga kerja, memiliki sarana dan prasarana, memiliki pendanaan. Perpustakaan tersebut harus memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional untuk disahkan menjadi suatu perpustakaan yang nantinya akan diketahui oleh masyarakat banyak. Nah, untuk struktur organisasi dari perpustakaan sendiri udah tahu belum? Yang Novi tahu itu cuma kepala perpus sama staf penjaga perpus aja sih. Itu udah benar, itu adalah struktur organisasi perpustakaan pada umumnya. Untuk lebih dalamnya lagi, jadi di setiap jenis perpustakaan tersendiri struktur organisasinya berbeda. Semisal contoh kayak perpustakaan sekolah. Nah, struktur organisasinya itu yang pertama itu diatasi oleh kepala sekolah, lalu ke kepala perpustakaan, lalu ke staf pelayanan. Nah, kalau di perpustakaan perguruan tinggi beda lagi. Pertama itu ada rektor, wakil ketua rektor, lalu ada kepala perpustakaan, baru ada staf pelayanan. Untuk koleksi perpustakaan sendiri, apa saja yang pernah ditemukan? Buku-buku, majalah, terus jurnal juga pernah. Nah, itu adalah contoh dari koleksi cetak di perpustakaan. Jadi koleksi di perpustakaan itu nggak hanya koleksi cetak, tapi ada koleksi cetak atau koleksi audiovisual. Jadi koleksi dari perpustakaan sendiri itu ada berupa e-book, e-jurnal, terus mikrofilm dan sebagainya. Nah, balik lagi nih, dari tadi kan kita udah panjang nih ngebahas tentang perpustakaan dan strukturnya. Novi sendiri udah ngerti nggak? Atau Novi sendiri tahu nggak apa sih nama dari staf pelayanannya itu? Nama lain dari staf pelayanannya itu? Biasa sering dengar pustakawan ya, kalau nggak salah. Benar. Jadi kan kebanyakan orang kan sering bilang
pekerja, penjaga, atau Penjaga staff perpus. ya, kayak gitu. Nah, pekerjanya itu semuanya itu yang di bagian pelayanan itu namanya itu pustakawan gitu. Jadi lebih lebih bagusnya lagi kalau kita bilang itu pustakawan, jangan penjaga atau penunggu atau segala macam, itu jangan, lebih bagus itu pustakawan. Untuk fasilitas perpustakaan sendiri apa yang udah pernah Novi gunakan? Pelayanan komputer gratis, Ya. terus ada fotokopi, terus apa namanya, free wifi juga di Ya, situ. benar, itu biasanya ada di perpustakaan universitas atau perpustakaan sekolah kalau untuk pelayanan fasilitas seperti itu. Tapi kalau untuk fasilitas pada umumnya seperti perpustakaan daerah itu biasanya hanya ada rak buku, fasilitas majalah atau koran seperti itu saja. Untuk contoh perpustakaan sendiri apa yang udah ketahui? Perpus daerah Kota Binjai, Benar. terus perpus sekolah. Benar. Perpustakaan perguruan tinggi, Iya juga STAIS itu juga termasuk. itu. Ini Baiklah, STAIS juga. terima kasih untuk jawaban dari Nopi. Semoga kedepannya Nopi lebih mengetahui lagi apa itu perpustakaan. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber kedua. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Yusuf Ardiansyah. Saya adalah siswa kelas 9. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Yusuf tahu nggak apa pengertian dari perpustakaan? Perpustakaan adalah tempat semua orang untuk menuntut ilmu dengan cara membaca semua buku yang di dalam perpustakaan, dari buku cerita, buku pelajaran, novel, dan majalah. Oke, itu udah benar. Lebih tepatnya lagi kalau kita mengetahui bahwasannya perpustakaan itu adalah institusi atau tempat di mana kita dapat menambah informasi, menambah ilmu, terus kita bisa menggunakan layanan apa saja yang tersedia di sana. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa melakukan hal-hal lainnya seperti melakukan observasi ataupun penelitian. Nah, untuk pertanyaan kedua, Yusuf tahu nggak jenis-jenis dari perpustakaan? Jenis-jenis perpustakaan, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan nasional. Itu udah benar. Lebih banyak lagi jenis-jenis dari perpustakaan, ada perpustakaan umum khusus, lalu ada perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan digital. Untuk fungsi dari perpustakaan sendiri, apakah Yusuf sudah tahu fungsi perpustakaan? Fungsi perpustakaan sebagai menambah wawasan, seseorang dapat menambah ilmu, informasi dengan membaca buku yang di dalam perpustakaan tersebut, dari majalah, buku cerita, buku pelajaran. Oke, itu udah benar. Kebanyakan fungsi perpustakaan itu lebih banyak dijadikan media pembelajaran, media penelitian, sumber informasi, dan kebutuhan lainnya biasanya itu di perpustakaan sekolah ataupun di perpustakaan universitas. Karena kalau untuk fungsi perpustakaan umum biasanya kurang terbuka di masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yusuf sudah tahu apa saja layanan yang ada di perpustakaan? Layanan baca di tempat. Nah, kalau itu layanan baca di tempat memang benar, itu ada di semua perpustakaan. Tetapi kalau untuk di masa pandemi seperti ini, layanan baca di tempat itu jarang sekali ya diberlakukan karena untuk menjaga protokol kesehatan. Namun layanan perpustakaan pada umumnya itu biasanya terdiri dari layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan digital, layanan rujukan, karena itu juga membantu seorang mahasiswa untuk melakukan penelitian. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yusuf sudah tahu syarat-syarat berdirinya suatu perpustakaan? Adanya koleksi perpustakaan dan tenaga kerja. Ya, itu sudah benar, tapi lebih lengkapnya lagi jika suatu perpustakaan itu memiliki sarana prasarana, memiliki fasilitas, lalu bentuk ruangan yang lebar, serta diketahui keberadaannya terhadap perpustakaan nasional. Untuk struktur organisasi perpustakaan, apakah Yusuf sudah tahu? Ya, memiliki kepala perpustakaan dan juga tenaga kerja. Ya, itu sudah benar, tetapi di setiap jenis perpustakaan sendiri itu struktur organisasinya berbeda-beda. Contohnya seperti perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah memiliki struktur organisasi dari kepala sekolah, kepala perpustakaan, baru staf pelayanan. Untuk perpustakaan universitas sendiri terdiri dari rektor, wakil rektor, lalu kepala perpustakaan, bagian tata usaha, dan staf pelayanan. Untuk koleksi perpustakaan, Yusuf tahu apa saja yang ada di perpustakaan? Seperti buku cerita, buku novel, majalah, buku pelajaran. Jadi untuk koleksi perpustakaan itu terdiri dari dua. Pertama ada koleksi cetak dan non cetak. Nah, koleksi cetak itu yaitu tadi terdiri dari buku pelajaran, buku cerita, majalah, novel, ensiklopedia dan sebagainya yang berbentuk cetak yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Tapi kalau untuk koleksi non cetak itu dia biasanya berbasis digital atau online seperti e-book, e-jurnal, atau layanan audio visual seperti mikrofilm dan sebagainya. Nah, sejauh sampai saat ini, Yusuf tahu nggak apa sebutan untuk pekerja di perpustakaan? Nggak tahu ya. Nah, jadi kan kebanyakan orang itu bilangnya petugas perpustakaan, penjaga perpustakaan, atau kayak penunggu lah gitu kan. Tapi sebenarnya kita harus menyebutnya itu tuh pustakawan. Pustakawan itu adalah orang yang bekerja di perpustakaan. Itu tadi dia yang memahami segala
pekerjaan segala tugas yang ada di perpustakaan. Untuk fasilitas perpustakaan yang sudah pernah Yusuf rasakan sampai saat ini apa aja? Fasilitasnya itu seperti AC, Hmm, wifi, ya. dan juga komputer. Nah, jadi fasilitas perpustakaan tidak hanya itu aja ya, tetapi ada juga meja informasi. Terus biasanya itu di perpustakaan yang lengkap ada apa namanya fasilitas fotokopi, terus ada fasilitas semacam audio, tapi dia nggak hanya di komputer aja, ada di dalam bentuk kayak bantuan kamera atau yang lainnya seperti itu. Lalu untuk perpustakaan, contoh-contoh perpustakaan yang Yusuf ketahui apa aja? Perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah Kota Medan. Oke, itu udah benar. Baiklah, pertanyaannya sudah habis. Terima kasih ya Yusuf karena sudah menjawab pertanyaan dari kakak. Semoga bisa memberi manfaat dan informasi lebih banyak lagi tentang perpustakaan. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber ketiga. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Dwi, kelas 3 SMK. Dwi tahu nggak apa itu perpustakaan? Perpustakaan itu suatu tempat di mana kita bisa meminjam buku, membaca buku. Oke, itu udah benar. Tapi lebih tepatnya lagi, perpustakaan adalah institusi atau tempat di mana tersedianya dan dikelolanya koleksi cetak maupun non-cetak yang berguna untuk literasi informasi bagi pengguna dan memudahkan pengguna dalam mengakses perpustakaan. Pertanyaan selanjutnya adalah, Dwi tahu nggak fungsi dari perpustakaan? Fungsinya itu kita dapat menambah ilmu dengan di perpustakaan dan kita dapat meminjam buku. Benar, itu udah benar. Jadi fungsi perpustakaan lebih lengkapnya lagi adalah perpustakaan untuk mengedukasi kita, memberikan kita informasi, memudahkan kita dalam menggunakan perpustakaan sendiri. Dwi tahu nggak jenis-jenis perpustakaan apa aja? Pertama perpustakaan sekolah, yang kedua perpustakaan daerah. Oke, jadi jenis-jenis perpustakaan itu banyak ya. Perpustakaan itu ada perpustakaan khusus, perpustakaan umum, perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan universitas. Lalu untuk fasilitas perpustakaan apa saja yang pernah Dwi gunakan? Yaitu buku, kita bisa membacanya dengan secara duduk. Ya, itu aja. Ya. Jadi fasilitas di perpustakaan itu banyak sekali ya, apalagi untuk di perpustakaan universitas sendiri kita bisa mengakses apa saja dari komputer gratis, kita bisa free wifi, bahkan fasilitas yang ada di perpustakaan itu seperti koleksi gratis yang bisa kita pinjam, bisa kita bawa pulang seperti itu. Lalu untuk struktur organisasi perpustakaan, Dwi tahu nggak? Strukturnya itu biasanya ada suatu tempat di mana buku-buku itu disimpan. Jadi struktur organisasi itu bukan itu ya, itu lebih ke fasilitas kalau untuk yang Dwi bilang. Jadi struktur organisasi itu adalah di mana ada suatu pihak yang mengatur dan memimpin perpustakaan. Jadi di setiap jenis perpustakaan organisasinya itu berbeda-beda. Seperti di perpustakaan sekolah itu diketuai dulu oleh kepala sekolah, baru ke kepala perpustakaan, baru ke staf pelayanan. Nah, untuk staf pelayanan sendiri, Dwi tahu nggak apa nama lain dari staf pelayanan? Itu pengawas dalam perpustakaan. Oke, orang-orang pada umumnya bilang itu adalah pengawas, penjaga, petugas, bahkan staf. Tapi sebenarnya itu adalah pustakawan. Jadi orang yang bekerja di perpustakaan kita harus bilang itu pustakawan, bukan penjaga, petugas atau apapun itu. Apalagi ya? Oh, nih untuk contoh perpustakaan yang Dwi tahu apa kira-kira? Perpustakaan di sekolah. Di sekolah aja. Nah, jadi kalau untuk daerah kita nih, daerah Kota Binjai, Dwi bisa akses atau bisa datangnya langsung perpustakaan daerah Kota Binjai yang ada di Kota Binjai sendiri. Itu terbuka untuk umum karena itu termasuk ke perpustakaan umum. Baiklah, itu saja yang bisa kakak pertanyakan ke Dwi. Terima kasih, semoga kedepannya bisa menambah informasi dan lebih bermanfaat untuk mengetahui apa itu perpustakaan.